Kota Tegal, salah satu kota yang berada di wilayah pesisir pantai utara, Provinsi Jawa Tengah, menyimpan catatan sejarah yang sangat bermakna. Berdiri sejak 12 April 1980, kota ini mengalami perubahan wajah estetik di setiap tahunnya. Kota dengan luas 39,68 km persegi yang ditempati oleh 4 kecamatan ini berhasil menjadi medan magnet bagi warga kota lain yang ingin singgah ke kota ini untuk belajar sejarah. Perjalanan cerita panjang menghampiri kota ini sebagai bagian dari sejarah yang tak terlupakan. Sederet bangunan lama di zaman kolonial masih berdiri tegak, menghiasi wajah kota bahari. Mulai dari gedung tua, menara, bangunan sekolah, sampai dengan rumah ibadah memiliki desain arsitektur Belanda. Saya bersama Sinok Renata sepakat mengangkat wisata bangunan bersejarah sebagai sebuah proyek turisme yang menarik untuk kami kemas bersama dengan Dinporapar, Paguyuban Sinok Sitong Kota Tegal, komunitas pecinta sejarah, komunitas seni dan budaya, rekan-rekan fotografer, dan konten kreator. Awalnya, kami mengadakan rapat bersama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinporapar, Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Tegal, Dinas Perhubungan, komunitas pecinta sejarah, dan pelaku usaha pariwisata untuk melakukan pembahasan terkait teknis pelaksanaan Tegal History Track. Sampai akhirnya, kami pun mengemas paket wisata yang menarik. Kami mengajak anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar untuk dapat menikmati momen wisata bangunan bersejarah di Kota Tegal, menceritakan sejarah kepada anak-anak dengan harapan dapat menanamkan rasa kecintaan dengan sejarah di usia yang masih belia. Saya dan Sinok Renata mengajak rombongan mengunjungi gedung SCS yang merupakan singkatan dari Semarang Cirebon Strum Tram Meja Beach atau Gedung Birau Tegal, berlokasi di depan Stasiun Tegal, Jalan Pancasila nomor 2, Kota Tegal. Gedung ini didesain sekitar tahun 1910-an oleh Henry McLean Pont, seorang arsitek kelahiran 21 Juni 1884 di Mr. Klonis, Jatinegara, Batavia, yang tidak lain menantu Insinyur J. Th. Gerlitz, Direktur SCS. SCS sendiri adalah perusahaan perkereta-apian Semarang Cirebon pada zaman kolonial Belanda tahun 1997 sampai 1914. Bangunan ini sekilas nampak seperti Lawang Sewu yang ada di kota Semarang. Anak-anak dan pengunjung lain nampak senang dan antusias menikmati kemegahan gedung ini. Waterleiding adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda di masa penjajahannya. Menara ini berdiri pada tahun 1931 dengan tinggi mencapai 30 meter, luas bangunan 95 meter, dan lahannya seluas 4.058 meter. Meskipun usianya sudah cukup tua, bangunan menara ini tetap berdiri kokoh. Keberadaan bangunan ini juga merupakan bukti jejak Hindia Belanda yang memberi ketersediaan air bersih bagi masyarakat Kota Tegal. Kami mengunjungi gedung Makolanal yang merupakan singkatan dari Markas Komandan Pangkalan Angkatan Laut. Gedung Lanal TNI Angkatan Laut ini adalah bukti pesatnya perkembangan industri dan ekonomi yang ada di Kota Tegal. Sebab tempat ini adalah bank pendanaan modal yang dibangun pada 1914 yang dahulu bernama Kantor NV Handelsbank Maestapech.
yang merupakan bank pendanaan sektor perkebunan. Gedung bank ini memiliki luas 2.970 meter persegi yang memiliki ciri bangunan Eropa klasik yang ada di Jalan Proklamasi nomor 1. Ini menjadi bukti bahwa ekonomi dan perniagaan berjalan pesat di Tegal pada masa kolonial Belanda. Bahkan menjadi saksi dampak dari masuknya investasi swasta di Hindia Belanda. Salah satu gedung paling tua di Kota Tegal adalah Gedung Tua Kantor DPRD Kota Tegal yang merupakan peninggalan Belanda. Dahulu, bangunan ini merupakan peninggalan Belanda yang dibangun 1750-an oleh Matthias William Beman. Gedung ini salah satu jejak sejarah Kota Tua Tegal. Dulunya, gedung ini digunakan sebagai tempat Residen Tegal atau dalam bahasa Belanda, Residenhuis. Karena perdagangan VOC berkembang di wilayah Tegal, pemerintah kolonial pun membangun gedung ini. Banyak pejabat-pejabat penting yang berkunjung ke Residenhuis. Di sini, kami juga mengajak adik-adik mengikuti games simulasi sidangnya layaknya anggota dewan. Tegal History Track sebagai upaya nyata dalam ikut serta mendukung program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu Bangga Berwisata di Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk dapat menikmati pariwisata yang ada di lingkungan sekitar. Strategi 3G yang diterapkan oleh Kemenparekraf RI, yaitu gerak cepat, gerak bersama, dan gali semua potensi lapangan usaha, menjadi kunci sukses menumbuh kembangkan potensi pariwisata di Indonesia. Manfaat kegiatan ini adalah menambah lapangan pekerjaan bagi para pelaku usaha pariwisata, dan pastinya dengan wisata sejarah kita makin tahu sejarah. Saya Muhammad Miftah Fahmi, finalis Mas Jawa Tengah tahun 2024 dari Kota Tegal, mengajak, ayo jelajah Jateng sekarang, Jateng Gayeng, matur nuwun.